Saya penyintas tuberkulosis di tahun 2017 di bulan Februari. Pengobatan jangka panjang selama 20 bulan. Ketika semua harus dicek, yang baik ronsen semuanya, itu paru-paru ada masalah. Iya Mbak, kamu bener positif TBRO. Antara kaget, percaya nggak percaya, masa sih? Tapi mau nggak mau ya keterima kenyataan, ya udahlah emang TBRO toh. Udah 3 kali kok Mbak dicek gitu kan, karena nggak mungkin salah. Sampai 20 bulan efek samping yang berat di aku itu muntah, mual sama muntah, itu aku hebat. Nabrak tiang listrik ketika pertengahan pengobatan. Ya, karena di tengah jalan mual gitu. Pusing. Kita dulu aware dengan kesehatan kita udah dinyatakan TBC, berobat, ayo obatnya gratis. Ada Tetap semangat, makannya juga diperbaiki gizinya, ada dukungan enabler juga, coba kurang apa. Terus kita berdayakan juga kalau ada UMKM seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast SMS. Sobat sehat semuanya, jadi di setiap tanggal 24 Maret itu kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Kita sih sortingsnya biasanya bilangnya TBD, dan kita di LKC Dompet Duafa setiap tahunnya punya rangkaian acara dalam upaya tadi screening, penemuan kasus, pendampingan pasien, pemberian nutrisi, pelatihan kader, terus juga pelatihan PMO. Misalnya nanti banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman semuanya, sobat sehat semuanya, banyak istilah yang bakal didengar di podcast kita hari ini. Nah, podcast kita hari ini berkaitan sama Hari Tuberkulosis Sedunia yang kita akan dapat insight. Jadi di SMS kali ini kita akan mendengar dari, nanti kita kenalin ya, tapi kita akan banyak belajar tentang tuberkulosis. Apa sih, gimana sih kok orang, gimana nanti dari penyintas tuberkulosis orang selama masa pengobatan, awalnya gimana, ada gejala yang kayak gimana, dan lain-lain. Jadi udah bersama kita di studio kita hari ini Mbak Erni Meliawati. Terima kasih Mbak Siti. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Dari mana? Aku tinggalnya di Kedaung. Oke, berarti deket nih. Kalau teman-teman banyak yang nanya, ini syutingnya di mana sih, Phil? Di Ciputat. Tetanggaan. Jadi Mbak Erni juga rumahnya kebetulan orang Ciputat ya. Oke. Jadi Mbak Erni ini teman-teman, sobat sehat semuanya adalah penyintas TBC dan TBC RO, resisten obat. Jadi kalau teman-teman semuanya baru mendengar tuberkulosis, nanti bisa coba di googling. Nanti kita boleh tanya juga sama Mbak Erni sebenarnya gimana sih waktu awal terdiagnosanya. Jadi TBC itu overall ada 2 gitu ya Mbak ya, ada SO dan RO. Nah yang RO ini tahapannya intinya pengobatannya lebih lama karena resisten obat gitu kan. Oke, Mbak Erni sendiri sudah menikah dan orang Ciputat asli. Karena enggak, tapi SD, SMP, SMA udah lahiran nih. Ya, jadi Jakarta. Nih belok-belokan Ciputat hafal lah gitu. Anak Ciputat sejati nih. Oke. Kita minta dulu Mbak Erni menceritakan kesehariannya sekarang. Kesibukannya ngapain aja? Perkenalin diri dulu. Boleh dong, perkenalkan diri. Halo Sobat TV. Kenalkan, nama saya Erni. Saya penyintas tuberkulosis di tahun 2017 di bulan Februari. Pengobatan jangka panjang selama 20 bulan. Dan saya sendiri diberdayakan sebagai MK, yaitu manajer kasus tuberkulosis di RSU Kota Tangerang Selatan. Dimana pertama banget saya di tahun 2021 awal gabungan dari STPIP Nabulu. Oke. Jadi nih kalau tadi teman-teman udah memperhatikan dari penyintas terus jadi pendamping gitu ya, orang yang menemukan kasus ya tadi ya.
Nanti kita akan cerita banyak deh kontribusinya kenapa mau ke sana. Tapi sebelum itu justru aku pengen kasih tahu, tadi teman-teman masih bingung sebenarnya tuberkulosis itu apa sih? Nah, aku mau dong diceritain Mbak Erni awalnya waktu akhirnya terdiagnosa gitu, ada gejala apa sih gitu? Atau di awalnya akhirnya tahu oh saya TBC RO gitu. Itu gimana tuh? Jadi ceritanya pertama-tama nih saya tuh bukan dinyatakan TBC seperti orang-orang berobat tuh dengan diagnosisnya TBC, bahkan sudah pengobatan awal yang sembuh pun bisa jadi kamu terkena lagi, bahkan yang belum selesai atau mangkir bisa dinyatakan untuk menjadi RO. Dan saya sendiri belum pernah pengobatan yang namanya SO, pengobatan 6 bulan. Jadi ketika saya datang ke rumah sakit itu yang ingin saya periksakan adalah poli bedah karena saya memiliki FAM. FAM itu benjolan di payudara di kanan kiri. Yang ingin saya periksakan itu. Terus ketika semua harus dicek, yang baik ronsen semuanya, itu paru-paru ada masalah. Nah, langsung saya dioper ke paru, poli paru. Katanya Mbak kamu ke paru dulu karena parunya lagi ada masalah. Nanti biar dokter paru yang menjelaskan. Ketika dijelaskan, Mbak kamu ini TB. TB itu apa? Tuberkulosis yang begini-begini. Wah, shock dong. Lah, saya nggak pernah pengobatan yang 6 bulan, nggak pernah minum obat, tiba-tiba paru. Terus pengobatannya seperti apa, jangka panjang, setiap hari. Jadi tuh langsung yang kayaknya hidup tuh selesai banget deh. Apalagi di situ kan lagi punya karir lagi bagus, yang di Kerawang. Terus ya mau nggak mau kita harus pilih kesehatan. Iya, kenyataannya malah jadi langsung mikir masa depan gitu ya Mbak ya. Aduh gimana shock nih. Banget. Apalagi TBC RO pengobatannya panjang, balik lagi ke pengobatan panjang. Berarti waktu periksa tuh justru bukan mau cek si TBC-nya ya Mbak. Nah, apakah waktu itu ada gejala-gejala layaknya orang TBC? Biasanya kan kalau TBC batuk, malam-malam keringetan atau berat badannya turun, nggak nafsu makan gitu-gitu. Ya, makanya aku juga bingung. Aku nggak punya ciri-ciri TBC seperti yang batuk terus-menerus selama 2 minggu berturut-turut, berkeringat di malam hari tanpa beraktivitas, makan banyak tapi berat badan turun. Yang ada aku tambah banget. Di sebelum pengobatan itu berat aku 65 kilo. Udah yang gemuk, tidak ada ciri-ciri batuk. Bahkan dokter paru sendiri mengatakan itu nggak percaya sampai saya itu sampai 3 kali dicek. Dicek TCM. Tapi tetap, iya Mbak kamu bener positif TBRO. Antara kaget percaya nggak percaya masa sih. Tapi mau nggak mau ya keterima kenyataan, ya udahlah emang TBRO toh udah 3 kali kok Mbak dicek gitu kan, karena nggak mungkin salah. Itu yang disebut itu Mbak namanya pengobatan pasien yang belum pernah pengobatan TBSO yang langsung RO itu biasa kita sebutnya primer. Apa tuh? Itu primer yang belum pernah pengobatan si sebelumnya. TBSO tiba-tiba langsung terdiagnosa TBRO. RO itu primer. Kalau yang sudah pernah SO terus sembuh, terus tiba-tiba langsung RO berobat lagi, itu namanya sekunder. Yang sudah pengobatan. Iya, balik lagi ke tadi pernyataan di awal, kaget pasti kan. Pasti. Nah, waktu akhirnya pertama kali, ini udah 3 kali gitu berarti cek dan bener gitu, ternyata itu TBC RO. Nah, yang harus mulai disesuaikan tuh apa aja perubahan yang terjadi dalam aktivitas gitu, berobatnya kemana atau ada pola-pola yang udah diaturin sama dokternya. Jadi tuh pas kita dinyatakan saya TBRO kan ceritanya awam tuh, cari di googling waktu itu belum yang famous kayak sekarang semua di searching langsung keluar. Kita masih yang harus cari-cari dulu. Terus saya tetap sharing, untung dokter spesialis saya waktu di RSU itu baik sekali karena saya orangnya keingin tahuannya besar. Apa sih sakit ini? Kok bisa kena gitu ya? Terus lama sekali pengobatannya. Terus kalau saya bekerja di sana, bisa nggak nanti di sana saya tetap bekerja? Aduh banyak sekali. Jadi tuh mindset yang tadi nggak harus keluar jadi keluar. Jadi berkecambuk terus dibilang, terus akhirnya saya sharing begini. Oh ya sudah, sampai akhirnya fix pengobatan di RSU Tangsel itu poli RO-nya dibuka di tahun 2017 awal dan saya sendiri masuk di bulan Februari 2017. Berarti berarti lama pengobatannya dari Februari 2017 sampai
Februari sampai 17, bulan 19 ya berarti. 11 2018. Oh, sampai selesai. 2018 di bulan 11-nya. Bulan 11 Berarti awal. 2 tahun kurang 2 bulan. Ya 2 benar ya? tahun 20 bulan. Oh, 20 bulan. Nah, berarti ya tadi balik lagi. Kalau di awal kita sering banget sebutin tadi pengobatannya panjang, bayangin berobat yang harus telaten gitu kan ya, harus hari per hari gitu, day by day dipantau. Nah, abis itu udah cari informasi, udah ini, waktu kan tadi udah disebutin kalau Mbak Erni waktu akhirnya terdiagnosa tuh masih bekerja gitu. Di kantor tuh gimana abis itu? Apa yang dilakukan? Masih kerja lanjut atau gimana? Itu kan aku di akhir tuh, aku masih kerja dulu sampai keputusan deal di 2017 aku emang bener-bener resign. Tapi atasan aku bilang, kenapa harus resign? Emang sakit kamu? Tapi jujur Mbak, di situ aku nggak bilang aku TBRO karena aku masih awam. Apa sih TBC? Jadi aku bilang juga mereka nggak bakal tahu. Jadi aku sakit karena pengobatannya belum ada di Karawang. Jadi aku harus selesaiin dulu pengobatan di sana. Kalau memang itu yang terbaik kata dia, karena pengobatan aku harus tiap hari Bu. Aku nggak bisa lepas obat begini-begini. Oh ya sudah, kalau memang terbaik nanti. Kalau kamu nanti udah sembuh, kamu bisa datang lagi kembali bekerja. Tidak perlu harus ngelamar. Kamu langsung masuk. Oke, baik Bu, saya bilang. Justru kantor sangat welcome ya waktu situasinya ya. Kalau memang masih bisa kerja ya kerja aja. Iya, dia gitu. bilang gitu. Jadi di situ aku tidak mendapatkan diskriminasi, tapi aku sendiri yang mengundurkan diri sebelum pengobatan. Kesehatan yang utama ya, karena jarak. Jadi kalau teman-teman yang di luar Jabodetabek, jadi Karawang tuh sama Ciputat tuh jauh. Jadi kayak beda provinsi pun ya kan, beda provinsi sama Ciputat, jauh banget gitu. Jadi nggak mungkin lah, PP juga nggak mungkin, dan harus tiap hari ya Bu. Nah, di masa pengobatan, misalnya nih kita yang orang awam baru terkena TBC, pengobatan di awal tuh kayak gimana sih Mbak, boleh diceritain? Aku kan jangka panjang, jadi itu banyaknya obat, besarannya obat sesuai dengan berat badan. Berat badan semakin besar, obatnya semakin banyak. Tapi udah ada maksimalnya. Misal sampai 80, nggak yang nambah terus lebih dari 20, nggak, udah segitu gitu. Dan aku sendiri obatnya sebanyak 20 setiap hari harus aku konsumsi. Aduh, beraneka 20 pieces. 20 pieces minumnya sekali langsung. Oh iya. Oh ya ampun, dalam 1 jam itu harus habis. Oh ya Allah, aku minum 1 obat aja udah puyeng. Dramanya minta ampun. Bahkan bukan minum obat, biasanya aku minum vitaminnya itu minumannya bisa setengah botol sendiri. Ini yang harus 20. Bener, yang ada kembung. Belum kembung. Obatnya waktu itu butirannya besar-besar. Butirannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kapsul. Oh, dicampur semuanya. Dan kenapa kalau tadi di awal kan sampai berhenti kerja karena harus perawatan setiap hari gitu. Nah, biasanya aktivitas kalau ke rumah sakit berarti ngapain aja? Aku di rumah waktu itu. Di rumah. Benar-benar di rumah, nggak kerja. Jadi benar-benar ke rumah sakit pagi hari. Aku pulang di sana sampai siang Bu, karena aku begitu mulai pengobatan sampai 20 bulan, efek samping yang berat di aku itu muntah, mual sama muntah, itu aku hebat. Efek samping yang aku rasain. Biasanya terjadinya pas setelah minum obat. Jadi aku kan bawa motor sendiri. Nggak ada yang temenin waktu itu, aku belum punya pasangan, belum ketemu sama calon suami juga waktu si Mas. Jadi di situ aku benar-benar bawa motor sendiri sampai punya kisah nabrak tiang listrik ketika pertengahan pengobatan. Karena di tengah jalan mual gitu. Pusing, aku tahu depan tiang listrik tapi aku tabrak. Kenapa aku nggak minggir? Tapi aku kata ya ampun, anak gua. Ya udah, itu sudah. Tapi itu kenangan yang lucu. Terus muntah yang rame-rame sama temen-temen di rumah sakit. Biasanya kalau ke rumah sakit emang ada berapa orang tuh yang lagi? Waktu zaman aku tuh 1 bulan masih 1 pasien. Oh, emang nggak digabung antara 1 pasien dengan 1 pasien? Digabung kita. Untuk RO ya, khusus RO doang. Nah, kita digabung, kita rame-rame. Muntah tuh kita ada kayak ada selokan gitu Bu, enak air mengalir. Jadi kita nggak jorok, harus dibungkus. Kita rame-rame di situ. Main jepot-jepotan. Pertanyaan simpel, saat setelah minum obat muntah nggak keluar. Jadi kita tahan dulu Bu, biar obat itu meresap. Jadi kita minum nih minimal setengah jam, kita harus tahan. Walaupun mual aja, penting jangan keluar. Saya tahan dulu. Ngapain kayak saya, Mak? Itu saya harus ada yang saya bawa setiap saya minum obat. Biasanya apa?
Saya ini nggak jauh dari garam saya. Oh, Kemana-mana oke. saya harus cocolin garam biar mual itu Enaknya hilang. hilang dulu. Nanti ketika udah 1,5 jam baru saya udah keluarin, itu udah enak rasanya, udah plong. Oh gitu. Biasanya saya udah enak Dan tidur. pasti selalu muntah. Itu saya selalu 20 bulan saya ngejalin itu. Itu buat saya itu berat banget. Tapi saya Iya. nggak pernah mau mengeluh. Saya harus sembuh. Saya harus semangat. Makan saya lawan. Jadi pasien yang sudah minum obat itu kebanyakannya Mbak, untuk makan itu dia sudah tidak mau. Jadi badannya kan lemah. Iya, karena udah capek muntah juga. Iya, Muntah jadi tuh kan capek iya, ya. bukan capek lagi. Udah muntah terus diikutin. Kalau aku nggak dilawan. Ditahan ya. Ditahan, dilawan. Terus biasanya tuh sorenya enak. Tapi minum obatnya tuh di rumah sakit aja, Di rumah sekali sakit sehari zaman aja. aku terus tiap hari terus. Enggak, maksud aku sehari berarti di rumah Sekali sakit doang. aja. Malam itu nggak ada Udah obat nggak ada. lagi. Pokoknya kita Habisin di sana. Dan kenapa? Nih aku justru aku nggak tahu, tapi sobat sehat aku sangat Kepo ya? penasaran. Kenapa minum obatnya harus di rumah sakit? Karena awal-awal di sana kan ada PMO-nya, pengawas minum obat seperti nakes, seperti dokter. Kalau kita punya keluhan yang hebat, Bisa jadi di langsung. rumah sakit ada langsung, semua-muanya ada. Balik lagi mungkin karena tata cara pengobatannya beda gitu ya, TBC, RO dan Dengan SO. SO beda. Karena setahu aku PMO tuh sebenarnya bisa berasal dari keluarga Bisa. kan, cuman beda mungkin karena tahapan pengobatannya beda, makanya harus ke rumah sakit gitu ya. Benar. Oke. Nah, si 20 obat ini diminumnya dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam. Oke, nah Habis. apakah di dalam kandungan obat ini, kalau misalnya nih, baik lagi kan aku nggak tahu lagi nih situasinya, cuman pas muntah ternyata keluar, kita harus minum obatnya lagi yang lain. Biasanya kan itu PR banget tuh Mbak kalau kita minum Tapi lagi. harus minum tuh. Tapi aku biasanya enggak, karena itu PR banget, gak bakal mungkin kan Iya, kita harus yang ada tinggal mau mual lagi. Nah, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi nextnya gimana caranya? Biar nggak Kalau kita muntah. mual, obat itu tidak keluar, itu aja. Jadi kita harus tahan dulu selama setengah jam setelah minum obat, biar meresap gitu Mbak. Oh iya, setidaknya kalaupun dia bentuknya tablet, Udah dia tuh udah kagak tercacah utuh air-air lagi, keluarnya. bener. Oke. Kalau tadi Mbak Erni bilang ada tipsnya selalu bawa garam, Aku biar nggak mual. yang punya pengalaman-pengalaman. Iya, aku selalu cari buahnya, tomat aku potong-potong. Asam-asam gitu justru ya, asam asin. Tukang rujak nih, udah ada langganan, udah buka nanas, mangga. Itu selalu, itu nggak boleh yang minta punya aku. Lihat si Erni, nggak boleh dipinta. Iya benar. Karena musuh banget kalau udah minum nih. Udah PR banget, udah pasti bawaannya pengen pusing muntah. dulu nih Bu saya nih, pusing, mual baru jackpot. Aduh, iya aku kebayang sih posisi muntah. 20 bulan Mbak, aduh bukan hal yang mudah loh. Iya, Udah gitu. Nah, apakah kalau di TBSO tuh setahu aku tahapan minum obatnya berkurang? Iya. Ya, apakah kalau di TBRO juga kayak gitu? Maksudnya apakah sampai 20 bulan 20 obat mulu setiap hari? Waktu zaman aku iya, mungkin kalau sekarang sudah ada yang dikurangin. 14 hari pun dia sudah berkurang. Seperti kayak Bedikilin yang tadinya 4 jadi 2. Tapi setelah 14 hari. Oke, berarti 14 hari pertama misalnya masih tetap sama 20 gitu ya. Nanti ada hari berkurang. ke-15 berkurang 2. Yang jenis obat yang 2 itu diminumnya seminggu cuma 3 kali. Oh, oke. Nah, selama masa pengobatan nih Mbak Erni, kalau aku nggak ini sih, cuma kan ada lah masa-masanya kita males banget atau lelah banget nih ke rumah sakit. Udah capek banget, udah lama banget sih. Harus ke rumah sakit. Udah setahun, lama banget lagi. Oh, nggak berlalu-berlalu nih aktivitas gitu kan. Gini mulu. Waktu itu situasinya yang menguatkannya nih siapa gitu? Atau balik lagi ke tips and trick, gimana cara bertahannya gitu? Jadi aku kan waktu itu tinggal cuma sama mama sama adik aku. Adik aku perempuan kerja, jadi aku tuh kalau pagi sempet nganterin dia dulu tuh sampai Ciputat sini, naik 5 waktu ke 102 Senayan. Aku nganterin sampai situ, dari situ baru aku ke RSU. Sekarang kan udah nggak ada 102. Nah itu nyokapnya selalu semangatin. Jadi aku cuma tinggal makan doang, dipekelin, bawa minum, bawa itu semua udah ke rumah sakit setiap hari seperti itu. Kalau dibilang masyarakat, so far sih baik-baik aja. Mungkin lingkungan aku tahu aku TBC. Karena satu, kondisi badan fisik
aku tidak seperti orang TBC. Oh iya, nggak lemes, nggak ini ya. Makannya banyak, terus tubuhnya nggak yang kering, Nggak yang kurus nggak banget yang gitu ya. batu-batu. Yang ada makin lama pengobatan bukan makin kurus, makin gendut. Karena di rumah aja. Aduh, kata gitu, iya, terus gitu kan. Terus makanya jadi aku mendapatkan stigma diskriminasi, jujur itu nggak ada di lingkungan, baik itu keluarga, bahkan dukungan sosial itu dari nyokap, dari adik, dari semuanya itu benar-benar peran serta mereka tuh itu banget deh, ngedukung banget ke saya. Terus saya sendiri pun bisa berjuang karena saya ingin sembuh. Karena kan niat awal saya kan saya harus buang benjolan payudara saya dulu. Nah mereka bedah nggak mau pegang, selesain TB-nya dulu baru saya ke bedah. Seperti itu Mbak. Jadi benar-benar kesehatan itu emang benar-benar mahal. Jadi kita harus aware dengan diri kita ketika memang sudah dinyatakan dengan TBC. Ayo kita sama-sama untuk apa? Untuk mengobatinya. Toh obat TB ini kan sudah tidak berbayar, gratis di program. Udah gitu zamannya aku masih dapat tuh sampai sekarang nih namanya enabler uang transport tuh, dapat dukungan kurang apa coba ya kan, pemegang program kurang apa global dunia apa GF, Kemenkes semuanya bekerja sama demi untuk eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Semua digerakkan, tapi kan balik lagi ke manusianya. Iya, ke diri sendiri. Benar, kalau kita mau sembuh apapun itu efek samping obat, apapun keadaan ekonomi kita, kalau kita mau sembuh jalannya itu banyak kok. Yang pertama banget gampang sih Mbak, untuk bikin kita semangat atau bikin kita sampai selesai pengobatan tuh yang pertama banget nggak usah banyak macam, rubah dulu pola pikir. Kalau pola pikir kita bisa di rumah, mindset kita menjadi positif, saya bisa. Iya, jangan give up dulu sebelum berjuang. Benar, gitu. Jadi tuh kayak aku kan manajer kasus tuh yang monitoring semua pasien, yang bentar-bentar ngeluh, saya cuma satu kasih masukan, saya nggak perlu banyak bicara karena saya udah di dalamnya, saya cuma bilang rubah dulu pikiran ibu. Jadi sesuatu yang belum terjadi, ibu gak usah dipikirin dulu, nikmatin dulu nih. Sekarang ibu minum obat nih, mual muntah lagi berasa, nikmatin aja mual muntahnya. Terus ibu ngedenger nih sebelah kanan kiri. Iya, biasanya dapat bisikan-bisikan nih. Kanan kiri, bang, dok, kaki saya sakit, cukup berdiri sakit, mata saya burem, kuping saya budeg. Ibu mikir nih otaknya, ya besok gua ada nih. Nggak usah, biarin aja mereka begitu, nikmatin lagi mualnya ibu. Karena efek samping itu ya Mbak, itu selalu bergantian. Sekarang nih mual nih, besok kok gue gak ada mual ya, enak ya. Tuh ternyata kakinya gak enakan besok gitu lagi ya. mata gue silo. Jadi efek samping untuk pengobatan TB itu seperti itu. Oke, memang ada secara, ya ada aja nih yang kena gitu. Bener, ya. bergantian. Jadi dibilang mulus, zero, nggak ada SO, efek samping obat itu bohong. Iya, pasti ada sesuatu yang terjadi ke badan lah, namanya lagi sakit kan. Udah gitu obat yang kita konsumsi nggak 1-2, banyak, betul. Jadi kayak gitu. Jadi aku kasih motivasi ke pasien aku, dia semangat. Coba dirubah dulu pola pikirnya, berpikir positif, jalanin aja semuanya dengan baik, enjoy. Jangan pernah berpikir sesuatu yang belum kejadian. Besok lagi ketemunya kakinya sakit, nikmatin sakitnya. Toh kita bisa konsul ke dokter, ada obatnya dikasih. Kalau memang obat TB-nya harus ada salah satu yang harus dikurangin, kita kurangin. Sampai nanti kembali normal, kita balikin lagi ke posisi semula regimennya. Oh gitu ya Mbak, toh ternyata mereka enak. Terus gini, bener ya Mbak apa yang Mbak bilang loh, karena saya udah di dalamnya. Iya, saya adalah yang pernah melalui gitu ya. Tapi kalau kalian berpikirnya begini, ya udah, benar. Yang ada mereka ngedrop. Datang kondisi yang sudah pakai kursi roda, yang harus napas diinfus, bentar-bentar sudah masuk ke GD, masuk lagi di ranap, HB yang sudah 6, nanti akan ada banyak turunan-turunan situasi yang ada tambah ngedrop. Penyakit yang harusnya cuma TB, penyertanya nanti jadi banyak. Yang tadi nggak ada DM bisa jadi ada DM, yang nggak ada jantung bisa jadi ada jantung. Saya selalu bilang begitu. Saya fine aja sampai sekarang. Saya tidak punya jantung, saya tidak punya gagal ginjal, saya nggak punya asam urat yang paling tinggi sekarang. Selesai pengobatan, balik lagi kembali normal.
keren Mbak gitu. Nah, pokoknya ini mindset tuh jadi poin itu nomor satu. utama. Benar, dirubah dulu tuh mindset kita. Pokoknya ini mindset semuanya yang lagi berjuang benar, yang lagi berjuang dalam masa pengobatan TBC sembuh. Pasti sembuh. Ingat, TB bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Jangan takut dengan TBC. TBC bisa disembuhkan. Betul. Ayo lawan TBC. Dan paling penting lagi tadi udah disebut sama Mbak Erni juga di awal, berobat TBC itu gratis. Dapat enabler juga, dukungan psikososial. Kita dapat diberdayakan semua pasien, apalagi sekarang ada UMKM kemarin telur asin. Iya betul. Coba kurang apa kita coba untuk pasien TBC ini. Betul. Jadi kita bersama mereka gitu ya. Pokoknya tenang aja. Jadi kalau masih dalam masa pengobatan, lagi sakit-sakit kaki, lagi pusing, lagi apa, boleh tonton podcast ini. Bahwasanya banyak banget yang punya situasi yang sama gitu ya Mbak ya. Banyak banget yang juga punya keluhan-keluhan yang sama. Mana kalau RO pengobatannya panjang. Pokoknya kalau butuh bantuan apapun bisa nanti kontak ke kita. Boleh ke Aceh, boleh ke Setara juga kan. Nanti boleh kita juga ada kolaborasi antara Setara sama Dompet Duafa gitu. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri. Gitu. Oke. Next kita mau bahas tadi kan kalau misalnya udah nih, kita udah selesai nih pengobatan. Nah, setelah itu masih ada nggak sih yang harus harus di-aware-kan gitu dari orang yang sudah selesai pengobatan TBC-nya? Kalau yang sudah selesai biasanya kan 6 bulan nih Mbak setelah selesai. RO. RO. Saya RO. Itu kita cek dulu 6 bulan kontrol darahnya aja 6 bulan selama sampai 2 tahun kalau nggak salah 6 bulan sampai semuanya oke. Terus yang kita siasati mungkin kalau dia bisa bekerja lagi. Karena itu nggak menuntut kemungkinan karena TBC itu ada jangka waktu dia bisa sembuh. Beda dengan HIV. HIV seumur hidup minum obat tapi dia tidak bisa sembuh, tapi dia bisa dikendalikan. Iya betul. Gitu. Kalau TBC bisa sembuh. Bisa sembuh. Kunci banget nih, di lock ya semuanya. Iya, di lock. Orang HIV sudah pasti TB, orang TB belum tentu HIV. Betul. Makanya kalau sekarang orang HIV pasti cek TBC. Benar. Gitu. Jadi otomatis. Jadi TBC sama HIV itu udah seperti mata koin. Iya betul. Yang nggak bisa dipisahkan. Tuh abis ini ada yang bingung loh. Kenapa nih? Oh enggak, tenang. Ini nggak kemana-mana kontennya gitu kan. Cuma memang secara standar udah gitu sekarang ya. Mereka adalah ya harus diperiksakan bareng gitu lah. Oke. Lalu udah selesai pengobatan, kita sekarang mau, kalau tadi kita udah dijelasin di awal sama Mbak Erni kan penyintas, habis itu bergabung di OPT Setara gitu. Kenapa mau bergabung gitu? Ada panggilan apa nih gitu? Sebenarnya sih panggilan dari begitu lulus jadi pasien itu aku pengen banget sebenarnya. Terus jadi pasien, passion gitu ya? Enggak tuh tahu. Jadi tuh zaman aku pasien kan. Aku tuh orang yang aktif Mbak. Aku nggak seperti pasien, bukannya sombong ya. Bukan seperti pasien lain tuh yang cuman dia duduk. Aku nggak, aku rame. Jadi tuh kita kalau udah di rumah sakit rame-rame semua itu meja bukannya obat, makanan. Oke. Setiap hari. Ini support penting ya berarti kalau sesama penyintas gitu. Waktu itu aku nggak ada yang namanya kayak gitu supportnya tuh mereka jarang-jarang datang. Kita kan waktu itu dari kader nih belum ada namanya pendamping pasiennya. Itu waktu itu dari kader karena kita belum ada organisasi. Karena masih dari Aisyah dan LKNU. Terus udah nih kita makan. Nanti siapa yang bawa ini, yang bawa nasi, yang bawa sayur, aku sambal gue enak gitu kan saya bikin. Ada yang nggak bisa masak, aku kuah gelas aja ya. Iya boleh gitu ya. Enggak ini makanan. Jadi kalau pagi nih begitu datang, kita minum obat ntar Mbak. Oh yang penting makan dulu nih. Nanti udah mungkin nih. Jadi kayak sate. Udah nggak mau. Iya benar udah nggak memiliki keinginan makan. Kita makan nih. Pagi ini, ayo makan deh. Bakal makan saya duluan. Oh gitu. Jadi kayak sudah gitu. Makan banyak ketua kelas gitu ya. Makan nih gini, kalau makan udah nggak malu-malu banyak. Kita tuh udah kayak saudara banyak. Terus gini nambah bus. Jadi kita sehat-sehat. Jadi kita nggak pernah banyak loh. Dok, saya jadi kita ngerasa sakit udah diem aja. Udahlah, cuma obat-obat juga yang dikasih. Iya, udah yang penting kita nikmatin aja makan. Rame-rame udah makan. Terus
ada acara FGD fokus grup diskusi tuh waktu itu dibawahi oleh Pak Budi sendiri dari Pop TV. Nah, itu beliau di situ lama banget FGD, cerita tentang seputar TBC itu apa sih. Kita di situ tuh dia ngadanya di RSU, dan Pak Budi sendiri waktu itu datang, waktu itu dia masih ketua dari PETA. Berdiri sendiri nih Pop TV dari PETA. Terus beliau minta nomor telepon saya, bla bla bla, udah selesai. Ternyata Pak Budi cari saya. Dia nggak tahu nih, mungkin dia udah ganti nomor. Nah, dia udah di Pop TV, sudah berdiri. Beliau tanya ke semua teman-teman, katanya si Ernie yang udah sibuk, udah yang kerja, udah kesini, dan itu nggak nyampe ke kuping saya. Singkat cerita, 2020 pembentukan OPT Setara Sebaya Tangerang Raya, itu organisasi penyintas tuberkulosis di Banten. Sebaya Tangerang Raya. Jadi kita sampai provinsi. Udah akhirnya Pak Budi telepon langsung ke aku. Aku kan masih save nih nomor lo. Kalau telepon nomor aku, untungnya nggak ganti. Dari 2000 itu nomor udah dari jauh sebelum 2016. Dari sebelum jauh 2017 udah. Halo, ya Pak, kata dia. Bernie, untung kamu nggak ganti nomor. Ada apa Pak? Kata dia. Saya cari kamu loh, kata dia. Saya tanya kamu begini-begini. Ya, oh, sehat Pak, gini. Ini saya nyari nomor kamu dapet, saya harus buka handphone lama. Untungnya handphone masih ada, kata dia, nggak kemana-mana, dan untungnya kamu nggak ganti nomor. Handphone rezeki nggak akan kemana Pak. Iya betul. Emang kalau jodoh mau udah kemana? Iya. Udah gabung lah nih. Di Banten mau bikin namanya OPT Setara. Apa Sebaya Tangerang Raya, yang isinya tuh semua penyintas. Kamu salah satunya nih ikut. Terus saya harus kemana Pak? Kamu hubungin Pak Haniman. Jadi Pak Haniman itu saya 2017, beliau di 2018 kalau nggak salah. Awal baru masuk. Nah, oh iya, nanti kamu hubungin dia gini-gini. Nah, Pak Haniman udah cari aku. Di situ kita terbentuklah di 2020 akhir dan di awal-awal tuh. Nah, kegiatannya nanti kegiatannya tuh apa aja tuh kalau di Setara? Contoh nih, kita kayak ada kunjungan pertama banget saya ke kabupaten tuh Mbak, menyebarkan ini loh Setara, ini loh ada penyintas yang isinya untuk pasien-pasien di sana sama keluarganya, ke semua udah kita sebarin. Terus kita dukungannya tuh kayak ada cara FGD dari Pop TV kan, setiap rumah sakit kan kita dapat 2 kuota, itu kita gantian, baik di kota, di kabupaten, Tangsel, Serang, Lebak, itu kita gantian kuotanya mana dulu, jadi bergilir. Dari semua pasien yang baru yang kita ikutin juga sama, gantian orangnya, walaupun kuotanya terbatas, tapi minimal dia tahu arti FGD itu seperti ini, yang isinya kita masalah-masalah dalam pengobatan gitu ya, didiskusiin bareng. Dan bukan si pasien doang, banget sih keluarganya juga diedukasi. Kadang kan keluarga ada yang buta, udah deh lu penyakit menular jojo aja deh. Iya betul. Ada yang dibuang, bahkan zamannya saya ada tuh pasien, bahkan dia sampai keluarganya udah nggak dianggap Mbak, dia udah tidak punya orang tua, tinggal sama kakak, itu udah dibuang. Udah dikontrakin sama orang puskesmas, udah dari Tangsel ke kabupaten, pokoknya udah di mana udah tinggal. Ujung-ujungnya beliau akhirnya memang dipanggil yang kuasa. Karena dukungan itu nggak ada, dan dia mengoperasikan sendiri, hidup sebatang kara. Jadi waktu ini kalau kita recap lagi, waktu di awal akhirnya bergabung, rasa ingin membersamai gitu ya teman-teman penyintas yang masih berjuang. Nah, jangan lupa diberdayakan juga, karena tadi balik lagi, kalau aku tadi mendengar ceritanya Mbak Ernie sendiri, support orang-orang terdekat itu penting banget kan. Dukungan psikososial penting di masa pengobatan panjang. Tadi Mbak Ernie udah cerita minum obatnya, ya nggak bisa dibilang enak ya, ada muntah, ada tips and trick yang habis itu ya. Kalau tadi beruntungnya Mbak Ernie punya support keluarga yang beda, kalau tadi sempat ceritanya juga ada yang nggak dapat support gitu kan, ada yang dibuang, dan ini pasti akan beda sekali gitu. Makanya
teman-teman yang masih bingung boleh nanti bisa cek ke Setara gitu ya, di OPT Setara Bisa bisa duduk bareng, kita diskusi ngobrol. tadi ada FGD bahas apa sih, gimana sih kalau lagi capek berobat. Aku mikir pasti lelahnya sampai kayak apa menemukan gitu. titik terjenuh. Betul. Yang pengen banyakan udahlah cabut sendiri. Kebayang 2 tahun lama banget gitu kan. Padahal semuanya harus dijalani dengan diterima karena yakin sembuh dan pasti sembuh. Itu TBC tuh gitu. Nah, kalau tadi aku juga mau dapat cerita pengalaman Mbak Erni sendiri nih. Kan berarti waktu itu harus ya berhenti kerja karena tadi pengobatannya jauh. Sebenarnya secara kita nih di Indonesia kan obat udah gratis, terus udah banyak kader, udah banyak support group, ada OPT Setara juga, ada komunitas-komunitas juga. Apa sih yang masih perlu ditingkatkan gitu dari kacamata sebagai sekarang udah jadi pendamping atau dulu juga sebagai penyintas gitu? Apa sih yang harus dikembangkan dari fasilitas layanan atau apa sih yang masih kurang gitu? Kalau masih kurang, apalagi kan sekarang semua PKM sudah harus terima sentralisasi. Pasien yang obatnya cuma ngambil di rumah sakit Mbak untuk transit. Jadi beliau pasien untuk kontrol setiap bulan, ketemu dokter, check up itu harus ke rumah sakit utamanya, rumah sakit RSU. Tapi untuk ngambil obat domisili mereka. Jadi pihak puskesmasnya atau PKM, kita bilangnya pihak PKM-nya ngejemput ke rumah sakit obat si pasien tersebut. Misal di PKM A ada 5 pasien, dia harus jemput untuk 5 pasien. Orang apotek sama PJTB penanggung jawab tuberkulosisnya di PKM dan si pasien sendiri. Jadi itu memudahkan si pasien. Sebenarnya sih sekarang layanan-layanan masyarakat kesehatan itu udah lebih aware, sudah lebih bagus lah sekarang. Itu karena kebijakannya mereka harus gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan individu atau satu organisasi. Itu balik lagi ke kita pribadi. Sekarang nggak perlu pun harus ada sentralisasi ke rumah ke PKM. Gimana zamannya saya belum ada sentralisasi, tapi saya sendiri dan teman-teman selesai dengan bagus, tanpa adanya alibi, tanpa adanya drama. Jauh ambil obatnya gitu setiap hari kan. Kalau sekarang masih mending Mbak. Kalau desentralisasi ke PKM, jadi kebijakan PKM bahkan dikasih 1 minggu, 3 hari, sudah 3 hari. Jadi nggak harus setiap hari gitu kan. Jadi kalau dibilang kurangnya layanan, kurangnya SPM minimum itu pelayanan minimum itu sebenarnya sih sudah tidak ada. Itu kembali lagi ke manusianya, individunya. Semua tuh udah bagus lah sekarang. Kesehatan sekarang sudah dikembalikan ke puskesmas masing-masing, mendapatkan adanya hak pasien yaitu enabler diberikan. Sekarang sudah rapi pasien, enabler sudah rapi, per bulan kita berikan 600.000 satu pasien. Nah ini hari ini sudah keluar pasien Tangsel di bulan Februari. Jadi pengajuannya selesai bulannya selesai, baru kita ajukan di bulan berikutnya. Jadi kayak gitu Mbak, enak nggak? 600.000 itu gunanya untuk pemenuhan nutrisi beliau, gizi, bisa perbanyak protein, dia bisa isi telur, kulkasnya banyak. Kan karena kita perlu banget protein. Kayak gitu kan. Terus sisain uangnya bisa nanti dia setiap bulan kontrol datang ke rumah sakit, dia naik ojek kalau memang anggota keluarga tidak bisa antar. Betul. Banyak itu gunanya, manfaat. Bukan uang enabler ini kegunaannya saya habis bayar hutang, tapi ada aja loh. Itu saya tungguin. Jadi kadang uang enabler ini belum keluar udah jadi jaminan hutang gini. Jadi pas keluar malah buat bayar hutang. Jadi gini, nanti saya bayar, saya ada begini-begini. Terus saya dapat uang nih. Terus loh, saya tegur loh orangnya. Saya bilang, Bang, gak bisa gitu. Guna enabler ini bukan untuk kalian menjaminkan kalian bisa meminjam uang, tapi begitu keluar kalian beli nutrisi, sisanya buat kalian kelayanan, baik itu kalian ke puskesmas maupun itu ke rumah sakit. Oh iya Mbak, jangan kayak gitu lagi ya Bang, kayak gitu. Maka pasien harusnya sekarang sudah cukup mendapat dukungan secara fasilitas. Tadi udah ada sentralisasi, ngambil obatnya nggak butuh jauh ke rumah sakit utama, puskesmasnya sudah mengcover itu kan. Terus kita secara masyarakat umum juga udah sering banyak dapat info lah kan ya, bahwa kalau ada TBC nggak boleh stigma, nggak boleh. Sudah ada sosialisasinya, sudah banyak edukasi. Terus secara kalau
karyawan juga sudah undang-undang yang Benar, sudah ada mengatur yang gitu mengatur. kan. Kalau masih ada yang butuh bantuan, tapi baik lagi ya, karena kasus per kasus. Nggak tahu nanti ternyata dia Benar. nggak dapat dukungan support dari keluarga dan lain-lain gitu. Cuma secara fasilitas ya udah mumpuni lah nih ya, sudah punya standar yang tahun ke tahun membaik gitu ya, dalam upaya perbaikan yang sangat. Oke, kita udah panjang banget nih cerita. Udah tadi ada tips and trick kalau lagi enak, kalau lagi ini gimana, karena kebayang minum obat yang sangat panjang itu gitu kan. Nah, kalau tadi ya let's say Mbak Erni udah terjadi udah ini, nah buat yang belum, bukan yang belum, jangan sampai mitigasi apa sih pencegahan utama gitu biar kita tuh nggak ketularan, untuk jaga diri biar nggak kena TBC. Kayak seperti apa? Iya, kayak apa? TBC ini kan penularannya tanpa permisi. Iya benar. Lewat udara, bercikan, bersin, batuk, berbicara. Kalaupun orang berbicara kita nggak tahu, oh lu TBC, kan nggak begitu kan? Masa kita iya benar. Jadi modelnya tetap kan sekarang masker kan bukan untuk yang COVID aja ya Mbak. Sekarang digunakan semua rata nih, nggak ketahuan mana COVID, mana TBC, mana sehat. Jadi intinya kita prokes, terus cuci tangan, terutama PHBS itu penting banget. Betul, aku setuju nih PHBS itu penting. Terus rumah kalau yang punya jendela itu dibuka semua jendela, dijemurin ventilasi udara, udara bener dibuka pokoknya yang punya ada jendela biar matahari itu masuk sirkulasi kan keluar masuk bagus tuh. Terus dijemurin semuanya karena sekarang yang terbaru nih penularannya bisa melalui benda seperti gorden, handuk, bantal, spray seperti itu yang terbaru. Jadi kita benar-benar harus yang tadi saya kembali lagi ke PHBS, pola hidup bersih sehat itu utama. Pakaian yang udah memang waktunya harus dicuci. Jangan masker bukan berarti masih bagus nih pakai lagi. Kalau merasa kita udah gak nyaman, gulung dengan bagus. Pasien TBC aku bilang loh sama pasien Bang, buang maskernya yang bagus. Masker nih, ambil, gulung yang bagus, rapiin, masukin tong sampah. Bukan dibuang terus buang begini, nggak begitu, kayak gitu. Itu kan di bawah udara, nanti abang nularin ke yang sehat. Terutama nih, satu kontak erat di rumah itu paling nomor 1 riskan. Makanya sekarang ada screening ibu. Screening kalau untuk anak di bawah 5 tahun di screening nanti dia ada tes ngantuk. Jadi dia nanti ke dokter anak. Ada nanti dia namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Itu sudah ada. Itu bagus banget dah. Pokoknya semua udah bagus, rapi, dan gimana kitanya itu balik. Dan gak usah jauh-jauh, puskesmas semua sudah menyediakan kok. Dan mereka sudah tahu seperti apa alur-alurnya dan kebijakannya dan obat yang apa yang dikasih. Jadi udah keren banget lah Indonesia ini. Jadi kalau dibilang saya nggak paham begini-begini, tinggal searching kok semua keluar. Googling ya, tanya Google. Udah keren banget makanya kitanya sendiri yang aware. Balik ke pribadinya lagi masing-masing. Buang muntah nggak boleh sembarangan. Misalnya nih kayak saya sendiri dulu saya kasih tahu, Mbak saya muntah-muntah terus, saya capek kalau ke kamar mandi. Gampang Bang. Abang ambil ember kecil, bikin air, bikin wipol. Kalau abang mau kemana-mana, kan capek nih, muntah taruh di ember, taruh kolong. Begitu udah merasa udah banyak, ganti, buang ke kloset. Ingat kloset, bukan di ubin, kloset siram, langsung habis bersih. Gitu kan, bikin lagi yang baru. Saya kayak gitu Bang, makanya saya kasih itu lebih rapi. Abang gak bakal nyium muntah abang karena nyiumnya wipol, segar. Yang wipol, jangan yang buah gitu. Oh gitu ya Mbak, karbol. Iya Mbak, bener Mbak, saya pakai gitu. Iya, karena kita tiap hari ke kamar mandi takutnya dia pusing, dia kepleset. Betul. Kan pasti kamar mandi tuh ada jalan gitu ya. Jalan dulu lah ini abang kadang udah lemas, ambil aja taruh samping. Kadang saya jalan kemana ngobrol saya tenteng. Oh iya. Nggak munafik ya, mau gimana Bu? Ngobrol nih sama teman, lu bawa apa? Udah ngobrol-ngobrol ya, lu samping. Pusing dia muntah. Mau gimana Bu? Iya benar. Mana iya benar lah ya. Efek pengobatan tuh pasti ada. Jadi kita yang kasih trik and trick gimana nih caranya nih. Kita akalin, kitanya juga tetap sehat.
prokes kesehatan kita jaga, kita mencegah penularan untuk satu rumah, baik itu pasangan, istri, ibu, anak, atau siapapun yang kontak satu rumah, ya kan? Jadi harus kita sendiri yang sakit. Tapi kalau kitanya sendiri nggak aware, nggak peduli, Iya. sedangkan penyakit TBC kan penyakit menular. Kata-kata menular tuh di otak tuh udah langsung ekstrim. Iya. Gue nih kena abis ini. Tuh, gue nih satu rumah. Yang pasangan pun kayak gitu. Apalagi nih kalau si suami yang dinyatakan TBC-RO ya Mbak, kebanyakan tuh si istri ninggalin. Oh iya, karena pasti kalau kerja biasanya berhenti, lemes, capek gitu kan. Udah tidak bisa cari mata yang tadi dia sebagai tulang punggung sudah tidak bisa, kebanyakan ditinggal. Terus kalau istrinya juga sama sebaliknya, ditinggal, dia cari perempuan lagi yang katanya sudah tidak bisa melayani yang seperti ini. Jadi tuh kadang kayak gitu-gitu tuh kita harus masuk. Jadi tuh itu hanya sementara, dukungan dari kalian lah yang penting. Kadang gitu, oh gitu ya Mbak, gitu. Jadi kadang mereka tuh kayak pasien nih, bayar nih yang kayak begini nih yang saya perluin buat keluarga saya masih buta tentang kayak gini. Oke, nanti saya main ke rumah Bang. Oke. Ada yang Mbak sampai dia gitu antusias. Oke, kata gue gitu. Yang kayak gini nih Mbak, kata dia gitu kan. Buat ngasih tahu gitu ya, bahwa tenang aja. Saya kasih tahu penyampaiannya sampai. Jadi pesannya tuh nggak sampai ke keluarga. Apa sih? Itu tuh omong itu apa gitu. Kalau Mbak Eri nyampeinnya kan kesannya itu gitu ya. sampai mesejnya kata dia gitu kan. Oke, nanti kita duduk bareng, kita bicarakan. Iya Mbak ya, kata dia sampai gitu. Oke, kata saya kayak gitu. Jadi kita dulu aware dengan kesehatan kita. Kita udah dinyatakan TBC, berobat. Ayo, obatnya gratis. Ada tetap semangat, makannya juga diperbaiki gizinya. Ada dukungan enabler juga, coba kurang apa. Terus kita berdayakan juga kalau ada UMKM seperti telur asin, apalagi nanti ada TB Army. Pokoknya semua dah keren banget. Jadi kalau dibilang layanan masih yang seperti ini, kayaknya itu hanya cuman oknum-oknum yang belum kebuka deh matanya, yang belum tahu, yang taunya tuh masih mundur aja gitu. Kalau tadi di awal Mbak Erni udah bilang tunggu dulu, jangan mikir-mikir yang negatif, dilanjutin dulu, dicoba dulu. Kalau ada masalah banyak cara menyelesaikan masalahnya. Ada solusinya. Ada dokter. Solusinya di mana-mana. Gak usah takut. Pokoknya gak usah takut, kita bersama teman-teman penyintas semuanya ya, tenang aja. Oke, iya betul. TBC bisa disembuhkan. Balik lagi. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Oke, kita udah panjang banget. Oke ya, kita udah oke. Mau sedikit lagi. Boleh dong. Kita nanti ada final statement. Kita pengennya ada pesan, terus ada semangat yang disampaikan dari Mbak Erni sendiri untuk penyintas, keluarga orang dengan TBC yang sekarang masih berjuang, ya entah ibunya, anaknya, suaminya, siapapun itu boleh disampaikan gimana untuk semangat. Tadi kalau kita udah sering banget bilang TBC bisa disembuhkan, gitu. Silakan. Aku mau cerita juga nih sini sedikit saja. Saya sendiri mau dibilang penyintas tuberkulosis dan penyintas kanker. Oh, oke. Jadi benjolan itu yang dari awal 2016 ternyata setelah TBC selesai, saya lanjutkan pengobatan karena di awal saya harus ke bedah. Itu awal 6 bulan kemudian udah diangkat. Tumbuh lagi, masih tumbuh lagi 2020 di bulan Januari saya dinyatakan kanker payudara. Jadi pengangkatan payudara aku di rumah sakit Sariasi Ciputat itu pas banget COVID di bulan 3 aku masih ingat. Berarti udah dengan keluarga jadi jadi ketika TBC itu selesai aku mau nangis. Tuhan kasih cobaan yang indah lagi di 2020. Ada perjuangan baru yang harus jadi aku pikir setelah aku angkatan payudara itu kan aku nikah. Tapi aku gimana gitu sana di situ kan antara nggak tahu deh perempuan kalau kehilangan hal yang kalau dikasih aku nggak masalah ya, terus bilangnya terus sampai ditanya dong mbak udah nikah belum kayak gitu kan, terus sampai aku bilangnya apa harus diambil gitu kan, terus dibilangnya gini, iya
Kalau kanker nggak boleh ada tanggung-tanggung. Soalnya malah nanti jadi merambat kemana-mana. Habisin semua Mbak. Shock dong. Iya dong, belum nikah, ada pasangan. Terus dibilangnya gini. Situasinya gimana tuh akhirnya sama pasangan? Itu di saat dinyatakan itu balik flashback mundur ke 2017. Bisa TBC ya Tuhan kok kasih ini lagi kata aku gitu kan. Terus kalau buat kadang aku ngasih motivasi buat pasien aku, kalau kalian sendiri baru dinyatakan TBC udah nyerah, apa kabarnya saya 2 tahun kemudian saya dinyatakan kanker. Kalau bisa saya udah bunuh diri, tapi saya punya pikiran yang positif, saya masih punya hidup yang panjang, saya punya Tuhan, kenapa harus diakhiri dengan hal yang buruk? Saya bilang itu. Pasien bilang hebat Mbak Yerni kan. Iya. Jadi kalian juga harus sama seperti saya. Jangankan TBC kecil, lebih dari TBC saya. Jadi kalian juga harus semangat seperti saya. Saya masih bisa berdiri di sini ya karena perjuangan. Jadi gak ada hal yang gak mungkin, semuanya kan ada obatnya. Betul. Itu sih Mbak. Yang pertama tadi yang selalu kalau teman-teman udah sobat saya semua udah perhatiin dari awal diskusi kita, Mbak Erni tuh sering banget sebut dari diri kita, mulai dari diri kita percaya kalau semua bisa sembuh, semua ada jalannya, setiap masalah ada solusinya. Itu yang selalu Mbak Erni bilang. Makasih banget udah bergabung hari ini. Sampai aku sedih loh itu. Aku benar tadi, tapi aku setuju. Semua itu balik ke diri kita, penerimaannya gimana, sama apa yang udah dikasih sama Tuhan buat kita semua gitu kan. Aku percaya setiap masalah ada solusinya, balik ke situ. Mungkin kalau Tuhan gak kasih aku jatuh, aku sampai sekarang aku nggak tahu tuh ada di sini. Mungkin aku masih yang di sana dengan hidup dengan yang glamor. Tapi sekarang aku di sini aku tahu disentil. Udah nih lu waktunya udah jatuh, disentil. Dulu nggak yang begitu-begitu lagi dah. Biar lu tahu hidup sebentar, berdayalah untuk berbuat baik buat orang banyak. Oke. Wah, panjang aku. Makasih Mbak Erni udah hadir di podcast kita hari ini. Aku tuh sedih. Aduh ya. Oke, sobat saya semuanya, tadi udah banyak ceritanya, boleh dengerin full podcastnya nanti di YouTube-nya LKC Dompet Duafa. Makasih sekali lagi Mbak Erni atas kehadirannya. Ditunggu podcast-podcast berikutnya, insya Allah bisa bareng lagi nanti, cerita banyak hal lagi. Nah, sobat saya semuanya, penyintas ataupun keluarganya yang sekarang ada terdiagnosa punya gejala TBC, kalau bingung cari bantuannya kemana, tadi udah dikasih tahu puskesmas sebenarnya gratis bisa, tapi tetap bingung, teman-teman bisa menghubungi hotline emergency Duafa di 0811 16 17 101. Insya Allah nanti kita akan bantu semuanya sampai sembuh bareng-bareng juga sama teman-teman dari OPT Setara. Jadi jangan takut, cari solusi dari masalahnya. Ingat TBC bisa disembuhkan, pengobatannya gratis di puskesmas. Obati sampai kita tutup TB. Oke, berarti kita tutup dengan tos TB ya. Ingat tos TB di kamar yang tengah ya. Yang tengah, oke udah. Ingat TB bukan obati sampai sembuh. Oke, terima kasih sobat-sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.